Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, minggu lalu karena sudah dibahas oleh Pak Rifki mengenai materi pertama, hari ini saya akan membahas mengenai materi kedua, yaitu tentang Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini saya akan membahas 4 poin penting. Yang pertama yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang ketiga, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Serta yang terakhir yaitu sistem pemerintahan dan keamanan negara Republik Indonesia. Masuk pada poin pertama, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Sehingga baik dari daratan, lautan, maupun udara sudah mempunyai batas-batas dan hak-haknya yang itu dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan hukum laut internasional, wilayah laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, zona laut teritorial, yang kedua zona landas kontinen, yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Zona laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Kemudian, landasan kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Nah, Indonesia sendiri diapit oleh 2 landasan kontinen. Yang pertama, landasan kontinen Asia dan yang kedua landasan kontinen Australia. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE, merupakan jalur zona laut yang berjarak selebar 200 mil ke arah laut lepas diukur dari garis dasar. Adanya ketiga zona ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kekayaan sumber daya alam yang ada di lautan Indonesia, sehingga itu nantinya memberikan kekuatan tersendiri agar tidak mudah diambil atau dikuasai oleh negara lain. Kemudian berikut merupakan peta mengenai 3 batasan tersebut: zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Baik, yang selanjutnya adalah kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Siapa yang disebut dengan penduduk dan bukan penduduk? Siapa yang disebut dengan warga negara dan bukan warga negara? Kemudian bagaimana seseorang bisa mendapatkan lebih dari satu status kewarganegaraan? Yang pertama, saya akan bahas mengenai penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu negara. Nah, jadi mereka tinggal di sebuah negara. Kemudian, siapa yang bukan penduduk? Mereka yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, namun mereka tidak menetap. Mereka hanya berkunjung atau berwisata. Kemudian, warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara adalah orang asing atau orang yang bukan dari negara tersebut. Lalu, bagaimana dengan warga negara yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan? Nah, mereka biasanya adalah orang-orang pilihan atau orang-orang tertentu yang berjasa atau memiliki sumbangsi besar terhadap suatu negara, sehingga mereka diberikan pengakuan atau diberikan hak kewarganegaraan oleh negara tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan terdapat dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 dan pasal 29 ayat 2. Sebagaimana masyarakat Indonesia sendiri terdiri dari bermacam agama.
hal yang harus diterapkan dalam suatu negara yang memiliki banyak agama adalah bagaimana kita bisa saling toleransi antar umat beragama, sehingga itu nanti yang akan memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan adanya kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir yaitu sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Setelah tadi dijelaskan wilayah, kemudian sekarang siapa yang mempertahankan, siapa yang menjaga keamanan. Nah, di Indonesia sendiri ada 3 yang bertugas untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu Tentara Nasional Indonesia. Ini bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang kedua yaitu kepolisian, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang terakhir adalah seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan unsur pendukung yang paling utama dalam pertahanan dan keamanan di Republik Indonesia itu sendiri. Nah, ketika rakyatnya sendiri tidak berdamai, maka pertahanan dan keamanan pasti akan mudah dikuasai oleh negara lain, sehingga akan membuat negara Indonesia itu goyah. Nah, baik, itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.